Oke, Pak, mungkin kita sekarang berbicara lebih detail mengenai target perhelatan dunia di Indonesia, seperti halnya Piala Dunia umur U17. Seperti apa, Pak Erik? Ini yang kita tunggu-tunggu, karena jangan sampai transformasi sepak bola Indonesia juga kita tidak bisa mendatangkan event dunia. Kemarin kita bidding kejuaraan U20 2025 dengan Singapura. Tapi kalah sama Chili, ya udahlah nasib ya. Kita masih menunggu lagi kejuaraan dunia U17 2025 sampai 2029, 5 tahun berturut-turut bersama juga Singapura. Kejuaraan dunia U17. Tetapi kemarin saya juga mau bicara lagi dengan FIFA kalau bisa kesempatan U20 berikutnya 2027 kita coba bidding lagi. Ya, kita harus coba ya. Gagal bidding biasa. Tapi kalau tidak pernah bidding, ya berarti kita nggak pede dong sama sepak bola Indonesia. Ya kita coba. Bahkan event-event lain kita coba lakukan. Termasuk event-event nanti dari AFC kita lakukan juga ya. Untuk menjadi bagian daripada bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa terus berkembang. Gitu. Oke, bicara soal Liga 1 Pak Erik. Tanggapan Anda soal berjalannya Liga 1 sampai saat ini seperti apa? Menarik Liga 1 ini. Karena gini, kadang-kadang persepsi yang terbentuk, ya PSSI itu ngurusin semua. Kalau kita lihat PSSI itu tugas utamanya ya tim nasional. Ya, dan aturan-aturan bermain sepak bola. Kalau kita bisa lihat liga di Inggris, di mana-mana itu ya kembali independen tapi terkontrol. Nah, apa yang sudah dilakukan sekarang liga bersama PSSI menyepakati kapan liga berhenti, kapan liga bermain untuk kepentingan tim nasional. Nah, tentu itu saya apresiasi. Yang saya masih dorong untuk liga sendiri, ya bagaimana penggunaan VAR. Ya, kemarin sudah akan digunakan bulan Februari, ya, tapi mereka delay bukan karena tidak siap VAR-nya, tapi SDM VAR-nya belum siap. Ternyata kita kurang. Padahal kita sudah training hampir 4-5 bulan. Ya, sudah dari berapa belas yang dibutuhkan masih kurang berapa belas. Nah, ini kita dorong ya. Jadi jangan juga seakan-akan kita tidak komit VAR. Ya, liga sudah komit VAR, PSSI mendorong gitu. Tetapi SDM-nya belum siap. Nah, ini bukan alasan, emang ini realita karena memang sepak bola Indonesia ini sudah lama tertinggal. Ya, itu salah satunya kualitas SDM termasuk perwasitan. Makanya sejak awal perwasitan itu buat saya penting. Kenapa perwasitan itu dikasih asuransi? Supaya mereka kalau sakit, cedera sudah ada yang mengcover kesehatan mereka. Dan mereka juga sudah punya minimum income, paling tidak 10 juta per bulan. Nah, ini kita dorong supaya mereka juga siap. Lalu juga training buat perwasitan dilakukan. Supaya apa? Kita bisa menekan yang namanya pengaturan skor. Dan terbukti kemarin polisi juga sudah menangkap beberapa wasit. Jadi kita juga jangan menyalahkan wasit tanpa kita hadir bersama mereka. Mereka juga manusia biasa gitu. Nah, disitulah kenapa sepak bola Indonesia dengan adanya teknologi, perbaikan wasit, ini bisa menjadi sebuah perbaikan yang kita rasakan 1-2 tahun ke depan. Apalagi nanti liganya juga bisa meningkatkan permainannya supaya lebih baik lagi. Nah, ini yang ini penting liga. Kita udah bahas para pemain naturalisasi sudah, wasit juga sudah, Pak Erik. Yang mau saya singgung saat ini soal mungkin pesepak bola wanita gitu. Karena yang muncul dan selalu mungkin menjadi pembahasan di mana-mana itu kan soal pesepak bolaan laki-laki begitu. Tapi wanita ini nampaknya masih kurang ya, Pak Erik ya. Ini strategi Anda seperti apa untuk bisa mempromosikan pesepak bola wanita? Ya, memang sepak bola perempuan ini unik. Unik bukan berarti karena ya memang selama ini belum dibangun. Nah, karena itu saya coba memulai dengan kembali sama tim nasionalnya dulu. Tim nasionalnya ini insya Allah lah tanggal 19 Februari kalau nggak ada perubahan, pelatih dari Jepang kita akan kontrak untuk tim nasional wanita kita, perempuan kita yang dia pernah membawa tim nasional Jepang ke Piala Dunia. Kita kontrak untuk bisa mulai memegang tim nasional wanita kita atau perempuan kita untuk 2 kelompok umur.
18 atau 19 tahun ke atas dan 18 tahun ke bawah. Nah, secara bersamaan saya terima kasih ada salah satu sponsor swasta, terima kasih, yang fokus di industri susu, itu sudah membangun pembinaan grassroots usia 15 tahun ke bawah selama 6 bulan terakhir. Nah, kalau ini grassroots sudah berjalan 2-3 tahun, terus tim nasional juga udah sustain atau bisa mulai main 2-3, nah, baru liganya bisa ada. Jadi kalau yang pria itu liganya solid, tim nasionalnya dibentuk, nah ini berbeda strateginya. Karena realita ya kita tidak bisa menonton. Tapi kalau kita lihat, ada 2-3 nama pemain sepak bola Indonesia sudah berkarir di luar negeri. Ada di Jerman dan di Jepang. Nah ini berarti kan ada potensi. Dan saya percaya kalau sepak bola perempuan ini kita bina, ya kalau Filipina kemarin bisa masuk Piala Dunia, ya masa Indonesia nggak bisa? Ya saya maunya dua-duanya sih. Aduh. Tim prianya masuk Piala Dunia, tim perempuannya juga masuk gitu. Tapi jangan-jangan kedulan yang perempuan. Gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah, karena kita bulan Maret ini akan melawan Vietnam, ya back to back. Lalu melawan bulan Juni Filipina dan Irak. Ya kalau bisa ambil poin penuh, ya dengan kita hitung-hitungan poin, kita masuk ke kualifikasi ketiga. Dan ini menuju tentu kejuaraan dunia 2026. Lalu di U23 juga, kenapa Coach Sintayong juga ingin, saya juga ingin, supporter ingin, yaitu kalau masuk 3 besar U23 di Qatar itu bisa masuk ke Olimpiade. Nah ini kan semua cita-cita, nggak ada yang salah kan bermimpi, tapi hasil ya kita nggak tahu gitu. Yang penting kita persiapan yang benar gitu loh. Dan mesti ada confidence gitu. Confidence, percaya diri. Oke, Pak Erik, bagaimana dengan peningkatan kompetisi usia dini dan sebetulnya seberapa penting kompetisi usia dini bagi PSSI? Penting, karena itu sejak awal saya masuk, saya meminta yang namanya Elite Pro Academy yang selama ini dititipkan ke PSSI, saya minta liga yang mengelola. Nah, Elite Pro Academy ini sudah mulai. Tetapi kita juga akan mendorong yang namanya kemarin Piala Suratin ada dan lain-lain turunannya kita dorong juga. Kita coba pembangunan sepak bola itu dari grassroots, tidak hanya senior. Dan yang penting juga saya berharap juga para pemain bisa mengontrol emosi. Kemarin di Piala Suratin saya dengar, saya lihat sempat tawuran. Masa depan Indonesia tawuran. Nah, hal-hal ini juga emosi harus dijaga. Dan saya juga memohon untuk supporter-supporter, ya, kalau sepak bola Indonesia mau maju ya, baik supporter timnas, baik juga supporter klub, ya harus menahan diri. Masa kita mau melihat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, saudara-saudara kita sebangsa tidak pulang ke rumah dengan selamat, ya. Kita harus menjadikan sepak bola ini sebagai persatuan, tapi bukan justru kita melihat korban-korban yang akhirnya sebenarnya cinta sepak bola tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Oke, kita kan sudah bicara soal masa depan dari sepak bola Indonesia, begitupun juga dengan para pemain timnas, Pak Erik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan nasib para mantan pemain timnas ke depannya? Kesejahteraannya seperti apa? Ya, memang kita sudah membentuk Yayasan Sepak Bola Indonesia. Di situ ada strukturnya. Dan saya minta 2 program saja mereka. Seluruh pemain bekas timnas itu masuk ke BPJS Kesehatan. Lalu para pemain timnas yang masih berkarir dari usia muda sampai senior itu diberikan pendidikan keuangan dan investasi. Karena kalau kita lihat hampir 70% pemain ya sepak bola itu baik di luar negeri maupun di Indonesia setelah bermain karena mereka tidak bisa memanage keuangannya dengan baik, ya mereka serba kekurangan. Nah ini yang kita coba mau pastikan meminimalisasi mereka bisa mengerti bagaimana memegang uang yang mereka kumpulkan, mereka investasi. Nah ini kita coba lakukan pendampingan.
pendampingan akan terus diberikan ya untuk mantan para pemain timnas ini. Baik, terima kasih banyak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sudah berbagi pandangan kepada kami, kemudian membagikan juga blueprint dan masa depan dari sepak bola Indonesia. Kita doakan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia di tanah air. Terima kasih Pak Erick atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan Ketua Umum PSSI, saya Vena Kintan. Terima kasih, sampai jumpa.